Kita akan memasuki Batu Benau. Lokasinya, nah ini kita harus ada briefing ya. Selamat datang briefing di dulu. Batu Benau. Nah, di kita sini briefing dulu. Ada 11 geosite yang kita usulkan. Hari ini kita berkesempatan untuk mengeksplor Goa Benau. Berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan juga, Goa Benau ini panjang keseluruhan lorongnya mencapai 1,5 km. Namun hari ini kita hanya akan menyusuri sebagian dari lorong tersebut. Goa Benau sendiri terdapat 3 level tingkatan, di mana yang paling atas terhubung dengan goa lain yang namanya Goa Mariam. Lalu di lorong kedua itu yang akan kita telusuri, dan juga lorong yang paling bawah level 1 itu merupakan di mana sungai bawah tanah itu mengalir dan mengisi sungai Benau ini hingga menginput di Sungai Kajang. Masyarakat sekitar Goa Benau, khususnya masyarakat Punan Batu sendiri, juga masih menggunakan Goa Benau sebagai salah satu mata pencarian mereka untuk mencari sarang. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai etika penelusuran gua, bapak-bapak. Nah, pertama dari peralatan safety ya, personel itu diharapkan menggunakan helm supaya kita tidak terbentur, melindungi kepala kita dari benturan. Lalu alat penerangan ya, headlamp atau senter HP bisa digunakan. Selanjutnya ada coverall atau pakaian yang berlengan panjang dan juga celana panjang supaya terhindar dari lecet dan lain-lain, dan juga sepatu yang proper supaya tidak terpeleset, Pak. Itu. Selanjutnya ada etika lain yang mesti kita indahkan. Yang pertama, dilarang mengambil apapun kecuali foto. Yang kedua, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Dan yang ketiga, dilarang membuang apapun atau meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Begitu bapak-bapak. Setelah ini kita akan berjalan sejauh sekitar 300 meter, kurang lebih ya 15 menit mendaki, kurang lebih 15 menit lah Pak. Setelah itu kita menelusuri Goa Benau bersama-sama. Ada yang mau ditambahkan Mas Aris? Siap. Cukup, oke. Mas Franky. Ini kenapa nggak pakai lengkap itu? Dan pemandu. Warlock. Akamsi Pak. Ini baru ASD Jogja. Kalau nggak nanti ini. Pak. Oke. Kepada komandan kita, Presiden. pimpin jalan. Oke, kita akan dipimpin oleh salah satu warga Punan ya, langsung Mas Ma'ruf. Oke, kita lanjut ya. Lokal. Oke, lokal. Sip. Pak Budi, selamat. Semangat. Oke. Mari ikut kan? Luar Pak, sip. Oke, Mar. Oke, kita jalan dulu ya. Sip. Let's go to the cave. Jangan terlalu lama karena kita mau kali ini. Kita pertama masuk hutan dulu. Nah, ini ada jembatan ya. Jembatan. Oke. Kita berjalan sekitar 300 meter dulu. Ini ke arah timur ya. Arah timur. Ya, arah timur Pak Yan ya. Ya. Arah timur dulu. Kita masuk ke hutan di Terokarpa, khas Kalimantan. Ini daerahnya masih hutan primer ya. Jadi ini seperti gini loh kondisinya. Jalannya berbatu-batu. Ya, ini biasa khas keunikan karakteristik dari khas ya, banyak batu-batunya seperti ini. Nih. Ya. Ini tinggiannya sekitar 30 derajat ya. Sekitar itu. Ya, sengaja tadi saya memilih gunakan sepatu seperti ini. Sepatu yang ada giginya. Lalu di sini namanya sepatu takul. Ini karena agak hujan sedikit, jadi kita harus berhati-hati dalam perjalanan. Kita cari tempat yang bagus untuk menapak ya. Ya, sip. Bismillah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Nah, ini sekarang kita berjalan setengah 9 berjalan. Walaupun itu, tapi masih agak gelap ya, karena ini daerahnya dalam hutan ya. Beberapa lorong ada kanopi yang terbuka. Oh, lumayan. Sudah mulai capek. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sip. Ini
Minimal ada perwakilan Bappenas. Ada Bappenas, mantap. Ya seperti ini ya. Kita agak merangkak ya perjalanan ini. Jadi pelan-pelan basah ya. Sepatu terakhirnya betul. Iya. Merangkak kita. Ini kondisinya. Ini sudah hampir 35 derajat ya. Nah, begini ya kondisinya. Lumayan. Siapa? Terus kita masih terus berlanjut. Kelerengannya cukup curam. Oh ya. Sip. Ya, selanjutnya Pak. Kita sudah memasuki guanya ya. Ini guanya kita masuk. Aduh. Oke. Oh. Inilah guanya. Mas Arif, ini gua apa namanya? Ini namanya Guna Benau. Guna Benau nih kedalamannya. Kedalam kalau panjang lorong keseluruhan itu sampai 1,5 kilo. Ini kan tadi saya bilang di level teratas itu ada Gua Maryam. Itu terhubung dengan gua ini, itu lewatnya sini. Lewat sini? Iya. Wah, ini. Iya. Berarti kita udah lewat sini. Lewat sini, Pak. Dari sini. Jadi kita nanti Di sini lewatnya. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Turun ke bawah sini. Wah, sini fotoan. Jadi sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk keluarga. Masih ada di bawah kah? Enggak di jaring bawah ada enggak? Ada rotan enggak? Ada tambang, ada tambang. Ada di tambang. Ada yang bawa air? Apa? Ada yang bawa air, Mas, Pak. Ini mana air? Ini kah untuk Pak Anu? Yang di? Oh, untuk nanti aja untuk Pak Anu. Oke, habis ini kita Mas. Ini namanya Mas Ma'ruf yang akan mengawal kita. Beliau adalah warga Punan di sini. Ya. Oke, dia punya kacamata senter di kepalanya. Oke, kita. Lagi, padang Mas. Digeserkan lagi. Dipencet sekali lagi untuk lebih terangnya. Segini cukup. Itu mati, Pak. Oh. Terlalu banyak. 2 kali kayaknya. Ini kita sudah masuk gua Benau ya. Ini sangat gelap, makanya kita menggunakan senter headlamp. Kelihatan kan? Kelihatan. 1, 2, 3. Ya. Ini jalanannya harus pelan-pelan. Hati-hati Pak. Ini kondisi seperti ini. Hati-hati karena kita berada dalam ya. Ini Pak ya. Aduh. Sini, Pak. Nanti pegangan sini, Pak. Nah, siap. Sip. Pegangan sini, Pak. Makasih sini. Oh, ada pegangan bisa Pak ya? Renol. Nah, kita harus pakai tambang ya. Dalam. Ya. Ini luas ya. Guanya luas ya. Guanya luas ya. Harus pegangan Pak ya? Ya, bentar lagi Pak. Oh sebentar. Ini nanti kita pakai tali untuk alat bantu. Oh iya. Kita pakai alat bantuan tali ya. Kita pulang nanti lewat sini lagi. Nanti naik sini. Berarti harus rafting kalau naik ke atas. Iya. Tarik enggak rambling Pak. Rambling aja. Nah, itu kita ikat dulu talinya supaya tidak lepas karena akan menjadi bantuan kita turun. Nah, tadi yang sudah turun, yang sudah profesional langsung turun, yang belum harus pakai tali ya. Nah, ini masih. Yang penting talinya aman lah.
Ini kabel apa nih? Itu rotan. Rotan. Oh, rotan. Kalau masyarakat ya. Masyarakat pakai rotan aja. Kita pakai ini. Kalau masyarakat pakai ini. Sudah biasa dia. Tunggu giliran sambil tiduran. Oke. Satu Pak. Satu ya. Ya. Tangga itu. Oh, ada takikan-takikan ini Mas ya? Oke. Aku baju ini sama beberapa tak tinggal ngomong Mas. Ya, siap Pak. Ada kaos yang basah. Oke, wis. Naiknya juga cukup ngeri ya. Gelap betul. Nggak kelihatan. Oh, Nggak kelihatan. I see. Siapa yang pasang tali itu? Jalannya begini. Dari atas? Gimana caranya? Aduh. Turunnya begini. Hati-hati kita ya. Ini teman-teman yang masih. Oke. Ya, kelihatan nggak? Oh, Nah, lampu kita memang. lampu kalah. Nah, terus deh. Perjalanan kita masuk. Lewat mana kita, Mas? Oke. Ini kita sekarang sampai di simpangan. Nanti kita menelusurinya ke sini. Oh, enggak ke sini. Ini adalah lorong utama dari Gua Benau. Itu di bawah ini lurus sana itu yang sampai ini merupakan lorong yang ada di bawah tanah ya Pak. Oh. Ini mulai masuk mereka ke bawah, itu yang ke sungai. Oh. Untuk lorong yang saya bilang Gua Mariam tadi itu ada di atas kita, nanti terhubung sampai di lorong sebelah sana. Oh. Gitu. Terus ini beberapa contoh tali temali yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil sarangnya ini Pak. Oh, sarangmu. Sarangmu. Sarang itu nempel di anu ya? Nempel di atap-atap Atap-atap sarang murung walet. menggunakan teknik pakai alat namanya jumat, roll seperti itu Pak. Oke. Ya, seperti ini. Ini walet semua ya? Tanda kelelawar. Itu sana. Itu ya? Jadi gua di sini sudah dipetakan ya. Jadi sama teman-teman Dalam lorong yang utama ini banyak GM. kolam-kolam yang diterapkan. Katanya ada kolam-kolam juga di bawah ini. Lorong utama ini Jadi ada air bawah tanah. iya Pak, sungai bawah tanah. Ada sungai di bawah tanah. Air semua Pak dalamnya. Air semua di bawah itu. Ya. Nah, itu. Kita coba lihat. Terakhir kami ke sini tuh dari sini sudah ada air. Ini nyaman ya. Sana ada sungai ya Pak. Gimana Ya? nih selanjutnya? Kita ikut Mas Dimas. Nah, kita maju ke sini. Ah, ini kita butuh fotografer dari tadi. Ini Iya, Bang. Pak Budi Pak Ilham. dengan Pak Ilham dari Unuhas dan Orang ini gaib. Kang Gun, Mantap. himbauan tua, Wah, bapak tua masih muda, Pak. tapi menolak disebut tua. Beliau adalah Abang Budi. Saya melakukan ini untuk penghormatan dan kulonwun ke penghuni gua ini. Biar Assalamualaikum menyatu. warahmatullahi Assalamualaikum ya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Ya Ahlul Kafi. Ya Ahlul Kafi kan? Coba kamera sekali. Oke. Oh, sana bisa juga lewat ya? Bisa. Awas, Mas Anu. Wah, ini becek, Pak. Becek, Pak, becek, Pak. Ini becek, becek. Oh, iya, iya. Wah, ini. Sip, Mas. Sini, sini, sini. Sudah mulai licin. Licin. Ada air, air ya? Oh, ini ada air ya? Dari atas kan ya? Iya. Berarti vegetasi di atas. Ada airnya ya.
Ini airnya ada nih. Nah, nih. Harus hati-hati kita karena ini iya Pak. Ini ada air ya. Ini air, nah ini air ya. Wah, ini. Tapi bawahnya anu ya. Cuman Guano ya. apa guano tuh, Mbak? Guano itu tai kelelawar. Oh. Oh, ini dia. Cukup luas. Ini yang 1 kilo tadi, Mas? Lebarnya panjangnya? Oh enggak, yang sana yang sana. Ini? Kalau ini? Sampai sini aja, Pak. Sampai sini aja. Oh. Sampai sini aja. Oh, di sungai ya? Ini air, Mas? Oh, ini air. Baik. Ini tembus keluar sungai saja, sungai Benau itu. Iya, ini juga terhubung ke sana. Cuma bisa? Bisa. Kalau misalnya orang berenang bisa ya? Nanti Atau mesti menyelam gitu, Pak. menjelang. Oh, enggak bisa berarti ya? Oh, gitu. Pas kami pemetaan hari itu airnya Naik. Sampai di mana? lubang itu cuma tinggal sedikit aja, Pak. Oh, jadi enggak bisa masukin ya? Ini kalau diperhatikan kan juga Bekas-bekas ya? bekas air ini. Nah, tuh. Oh ya, bekasnya ya. Sebetulnya bisa sampai naik ke atas ya? Fluktuatif, Pak. Itu fluktuatif karena hujan atau gimana? Sifatnya daerah Kars itu kan batuannya dia larut dengan air, Pak ya. Larut dengan air. Nah, karena larut dengan air itu, jadi semua air yang terakumulasi dari hujan dan lain-lain itu membentuk sungainya kayak menggerus batu itu terus ke bawah gitu kan, Pak. Nah, menggerus batu itu ada yang terakumulasi dalam gua tersebut, ada yang bisa langsung mengalir keluar. Oh, gitu. Nah, ini kenapa dia air ini tidak keluar, Mas? Yang ini berarti gara-gara water levelnya, Pak. Lebih beda. Di sana ada yang lebih tinggi. Iya. Sehingga begitu. Sehingga Nanti tidak ketika airnya sedang tinggi, banyak nah, turun, ini lebih banyak lagi nih. naik lagi. Terus keluar lagi sesuai celahnya kan sempit gitu. Oh, makanya tidak bisa kita berenang situ ya. Tidak bisa keluar ya. Sama kayak hukum bejana berhubungan gitu loh. Iya, bejana berhubungan. Oh iya, jadi kita di sini. Di sini ada air ya, air. Ini kalau airnya ini rasanya kars berkapur atau ada kandungan apa, Mas? Berkapur, Pak. Berkapur ya, berkapur. Kalau misal dimasak itu ada keraknya. Ada keraknya ya. Oh. Ya. Ini masih aktif bahannya, Mas? Apa sarang burung ini? Sarang burungnya masih, Pak. Masih. Jadi masyarakat bisa ngambil di sini ya biasanya? Itu Mas Franky masih sering Ngambil sih ya. Oh. Itu juga ya? Itu juga ya? itu sarang hitam. Mana contohnya, Mas, yang ada? Yang atas itu masih center ini. Mana? Mana? Lumut itu tapi, Pak. Itu ya? Lumut itu. Itu yang itu ya? Itu enggak dijual kalau itu. Oh. Itu seriti ya. Seriti. Oh, seriti enggak bisa. Seriti enggak. Jadi yang mana, Mas, yang ada kira-kira? Itu sarang itu, Bang. Itu ya? Yang putih itu ya? Oh, lumut. Putih dia pakai bentuknya kayak gitu tapi putih warnanya. Oh. Mana, Mas? Oh, di sana ada ya. Jadi di sini nggak ada yang ini ya? Iya, salah satu situ. Oh, itu ada pintu sedikit ya? Nah, ini bekas sarang seperti itu, Pak, yang di atas itu. Nah, Oh, itu cara ngambilnya gimana? pakai Jolokan. Pakai jolok. Oh, itu gimana kalau di dalamnya ada ada telurnya, anakannya? Kalau ada anakan biasanya mereka nggak ambil, Pak. Udah ambil ya. Gimana cara tahu kita? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oh, kelihatan ya. Ini Pak, kalau lihat ujung kita kinesis kan? Masih aktif, Pak. Di atas itu vegetasinya masih bagus. Iya. Masih bersam. Tambahan kawan-kawan ini yang nanti Mas apa? Gun. ASC. Dimas, Pak. Itu secara tidak disadari banyak pengunjung yang langsung pengen menyentuh ini. Nggak boleh pegang ya? Teorinya anak itu 1 cm itu 10 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bayangkan, apalagi 1 cm 10 tahun. tangan patah itu kan saya kan. Jadi itu kandungannya kalsium ya, dia? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat ya? Akhirnya Profesor tadi kartifikasi. Oh, kartisifikasi. Karsti. Oh, pembentukan kars itu ya? Berarti masih aktif ya? Banyak pada etiknya. Buah itu. Buah ini nanti Tambah satu lagi tadi, tidak boleh memegang. Apapun ya, ornamen yang masih aktif. Iya. Ya, Pak. dijelasin yang ini kan
banyak ini kan, jangan sampai menyentuh. Ya. Itu 1 cm berapa tahun? 10 tahun kan? Gitu-gitu lah. Yang harus di ini. Dijaga ya. Oke. Ya. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Pak, siapa yang seminggu yang lalu menyakiti kawan, istri, orang tua nggak usah dijawab, pulang dari sini segera minta maaf. Takut masih banyak yang belum punya istri, makanya sahabat pacar. Pacar boleh. Kita balik ya. Kita meninggalkan lokasi menuju kembali ke atas ya. Oke. Ya. Makanya nanti keluar rumah sampai di dalam minta maaf sama saya. Tidak mau udah Pak Budi. Alhamdulillah. Pak sambil ngobrol jalan Pak. Pertama kesannya pertama di Gua Benau dulu Pak. Terus terang ini pertama saya masuk gua yang cukup dalam. Biasanya gua-gua kami di Sulawesi Selatan kita sampai di gerbang dan tidak terlalu dalam. Ada sih beberapa gua yang memang dalam sekali, tapi saya terus terang belum pernah. Nah ini kesempatan pertama kali dan melihat begitu luas dari Gua Batu Benau ini, dan yang lebih menakjubkan karena di depan gua itu dan ceruknya itu masih ditempati oleh suku Komunitas Dayak Benau ini ya. Nah, jadi Dayak Punan ya. Ini yang membuat keunikan daripada Gua Batu Benau ini. Jadi memang gua itu sebenarnya memang tempat dulu manusia-manusia prasejarah. Tapi ya seiring dengan waktu mereka sudah keluar di peradaban kan. Tapi mereka tetap mengambil sebagai tempat mereka bermukim. Iya. Nah di sini keunikan dari Dayak Punan ini Pak. Oke. Demikian. Ya. Kalau sekarang Bapak sudah lihat nih. Ya. Kalau menurut Bapak, kalau ini kita arahkan ke dikelola, skema apa yang cocok Pak? Skema geopark atau apa Pak? Ya gimana ya, intinya adalah bagaimana masyarakat Dayak Punan yang unik ini bisa tetap dilestarikan. Ya kan, itu yang kita harus jaga. Karena komunitas ini suatu waktu akan punah kalau kita tidak lestarikan, dijaga gitu ya. Nah pendampingan dari masyarakat di luar itu harus bisa dikembangkan. Begitu pula peran pemerintah agar mereka betul-betul bisa diberdayakan seperti itu Pak. Ya. Ini kan Pak, di satu sisi kita harus anggaplah melayani kebutuhan dasar masyarakat. Ya. Seperti kesehatan dan pendidikan. Ya. Di sisi lain kita juga harus menjaga kearifan lokal. Bagaimana kira-kira cara menyeimbangkan antara tanggung jawab pemerintah dan kearifan lokal ini Pak? Itu, ya. Nah sebenarnya memang susah ya, karena kita harus bisa merubah mindset apa itu masyarakat Punan sendiri dan juga kepada masyarakat yang berinteraksi dengan mereka. Ya kan? Iya. Kalau saya berinteraksi kemarin ada keengganan mereka untuk merubah itu Pak. Nah jadi ini memang jadi susah. Kenapa? Karena mungkin dari tradisi-tradisi masyarakatnya ya. Nah, sehingga untuk membalance bagaimana mereka tetap hidup dan beraktivitas, itu yang harus kita jaga gitu. Ya, bagaimana bentuk kontribusi pemerintah daerah, misalnya membuat sekolah alam buat mereka kan? Iya. Nah itu bisa jadi solusi di mana mereka tetap mendapatkan pendidikan. Ya. Pendidikan. Berapa anak yang saya tanya tadi malam nggak ada yang sekolah. Iya. Oke. Ini yang tembus tadi ya. Lain lagi nih ya Pak ya? Ini tadi kita nggak lewat yang tadi, kita lewat yang bawah ini. Ini tapi kalau ini hujan naik air, ini tergenang ini. Gitu ya? Iya. Ciri daripada ekosistem kars Pak. Gini ya? Iya. Kita di kehutanan itu mereka banyak belajar tentang. Kayaknya Umar tangannya berdarah Mas. Iya Mas. Oh Pacak, di mana? Oh ini yang tadi ya, kita di sini ya? Hah?
Tadi kita di sini ya? Di atas. Di atas. Oh, tadi ini kita... yang dia turunin tadi ini. Oh. Ini yang saya bilang ada perahu ini. Coba di... Oh, ini ada perahu. Ini ada perahu. Gimana cara naikannya nih ya? Di sana. Bisa kita mendekat. Oh. Mana caranya? Oh. Cuma lecet apa ya? Ini tanah ini. Oh, hati-hati nih. Ini tanah. Jadi harus Iya. Mana tadi ada kena kena apa pacet? Oh, ini kena pacet ya? Iya. Oh, pacet. Kok bisa ke situ? Mungkin di luar tadi tuh mungkin. Di hutan Mas ya. Ada perahu itu Mas. Itu gimana cara ngangkatnya Mas? Itu mereka tarik itu Pak. Oh. Itu udah lama dari orang-orang. Terus untuk apa itu? Kan Perahu ini? lorong utama ini yang ke sana itu kan berkolam-kolam Pak. Nah itu untuk bantu, jadi full air gitu loh Pak. Ini untuk bantu menelusuri gua ini. Oh. Untuk ngambil sarangnya di ujung-ujung sana. Oh, jadi apa? Perahu ini targetnya untuk membawa sarang ya? Iya. Kalau sudah naik. Jadi selama Mas Dimas kesini pernah nggak menemui air sampai naik ke atas ini Mas? Ini pas kemarin terakhir kami masuk sini, airnya di sini masih sudah ada air Pak, setinggi. Oh. artinya material yang tergenang. Oh, gitu ya. Air. Iya tergenang ya. Ini air. Ini air. Ini rebesan, Pak. Rebesan ya. Flowstone namanya orangnya. Gitu. Apa? Flowstone. 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 Jadi airnya mengalir, Oh. membentuk batuan. Oh. Air yang mengalir membentuk batuan namanya flowstone. Wah ini gelap ya. Jadi itu perahu pernah naik ke air ini. Mengalir. Kalau punya airnya ini Mengalir, Pak. Saya mau merasakan airnya. Oh itu ya. Oh itu ada anu ya batas dia. Coba di center, Pak. Ya. Saya minum saja. Kalau mau minumnya di sana ya Pak. Di depan sana. Tadi kan ada air kelelawar. Bukan pasir Bukan dari pelapukan ya. lapukan dari ini. Kalau yang kita injak di sana tadi itu, nah itu licin lapukan itu dari ya? licin itu penyebabnya dari gamping. Oh gitu. Jadi ini unik ini. Ini dari atas ya air larutan Ini ya. dari sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai. Oh Nah, gitu. ketika air surut, ini terendapkan. Gitu Makanya ya. kita dapat pasir. Oh gitu. Sip mantap. Oke like this. Sana lagi. Apa dilihat di sana? Apa di sana terakhir? Ada Mas? airnya. Air kita. Enggak. Paling enggak apa namanya? Keunikannya. Ya. Ya. Kan belum beda sama yang saya. Sarang kelelawar ya banyak betul kelawarnya. Inilah yang bikin penasaran. Oh. Sarang walet tadi. Oh jadi sarang walet ini dimakan sama kelelawar ya? Itu sana tadi sarang walet. Oh. Ini lain. Oh gitu ya. Banyak betul nih. Tapi ini suara walet ya? Suara walet. Walet. Seriti. Kan kelelawar enggak ada suara. Ini mereka terbang semua karena kita Kita naik lagi ya. Naik kembali kita pulang. Ya, ini jalan. Jalannya. Mbak naik ke atas ya. Ini. Ya. Nah, ini jalanannya sudah dibuat takik-takik ya. Ini buat takik-takik. Jadi kita bisa melangkah kaki di sini. Alhamdulillah. Upayakan tadi jangan terlalu banyak megang. Apalagi kalau megang stalaktit ya. Iya. itu paling suka petualangan kayak gini. Tarik napas dulu. Apa yang di belakang? Nah waktu itu Pak Gubernur di sini kami nginapnya. Oh di situ. Oh. Dekat sini Pak. Bermalam dia. Semalam.
Tapi di situ ada orang rumahnya? Nggak ada. Oh, tapi dia nginap di situ? Iya, dia pinginnya tidur di dalam gua. Di sini kemarin kita pilihkan. Aku menginap kita foto. Kita tidur juga. Oh, situ ya nginapnya. Ya, di sini kami pasang pabrik semua. Oh, Oh, tapi sayang sekali. Ini kan kita rame-rame. kita terus keluar. Nah, kita sudah keluar. Kita foto. Dia naik dari mana? Sama kita. Sampai turun ke ujung yang air. Ya. Sampai sana dia mau masuk. Kita keluar. Loh, ini tadi kita ke sini kan? Keluar kan ke sini kan nanti? Nanti kita keluar ke sini lagi? Enggak. Naik lagi. Oh. Nanti pulangnya enggak ke sini? Lewat sana, Pak. Oh. Ini gua apa? Ini masih pintunya sama. Pintu Sama. satu. Cuman ada pintu masuk ya sana ya? Bisa aja jalan ke sini, Pak, tapi Harus. enggak enak. Ya enak ya. Mending terbuka yang Ini memang curam ya. Nah, sungai yang bawah tadi yang kita lihat itu, Heeh. itu keluar dari situ bawah situ. Oh. Kolam yang tadi kan sebelah sana. Iya. Itu juga ke sana. Oh. Di sana ada Sungai Sajau. Iya. Oh, begitu. Wah. Inilah kondisinya. Sama-sama punya langsung. Sama-sama punya. Pak Gubernur. Nah, saya juga. Itu Bapak jangan tulis saja, jangan diambil ya. Ini Mas Ma'ruf. Ayo pulang, sini. Mas Ma'ruf. Di Atau di sini Mas. tempat Pak Gubernur tidur nih. Ah, sini Pak sepeda kena anu. Oh ya. Ini gubernur tidur di sini.